أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Imam Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang kami muliakan, alim ulama cerdik pandai, seluruh bapa dan ibu yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua, dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah, hanya menghitung hari saja lagi, lebih kurang 8 hari saja lagi, rumah orang Islam, rumah orang yang beriman kepada Allah akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang istimewa, tamu yang membawa ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nama tamu itu adalah bulan Ramadan. Hal ini Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, namanya Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah, Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis. Hadis ini datang dari Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Tidaklah orang itu dianggap beriman kepada Allah dan hari akhir sebelum dia pandai untuk melayani tamunya. Inilah hebatnya agama Islam itu, mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia, baik yang kecil maupun yang besar. Bagaimana di dalam Islam itu diajarkan mensucikan diri, bagaimana di dalam Islam itu diajarkan tata cara beribadah, termasuk dalam kehidupan sosial, bagaimana seseorang melayani tamu diajarkan di dalam Islam. Inilah hebatnya agama Islam itu, seluruh aspek kehidupan diatur di dalam Islam. Maka kata Rasulullah tadi, setiap orang belum dianggap beriman kepada Allah dan hari akhir andai kata dia tak pandai untuk melayani tamunya dengan baik. Bagaimana cara melayani tamu di dalam Islam? Maka kalau kita tengok firman Allah di surah Az-Zariyat ayat 26 dan 27 tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam melayani tamunya ketika datang di rumahnya. Allah berfirman, faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim ketika itu datang tamu ke rumahnya, lalu dia membawa
seekor anak sapi yang gemuk, lalu dihidangkan kepada tamu yang datang di rumahnya sambil dia berkata, tidakkah kalian makan ini? Maknanya apa? Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika tamu datang ke rumah kita, suguhkan makanan yang paling enak di rumah kita. Kalau ada kopi, kasih kopi. Kalau ada teh talua dia. Kalau ada pisang goreng tu kasih. Kalau kebetulan istri kita sedang masak yang enak, kasih makanan yang enak itu. Ini maaf, sudah hampir 1 jam tamu datang ke rumah kita, air putih pun tak dikasih doh. Nauzubillah, iko orang sampilik karyang namoyo. Dia mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi tamunya tidak dia layani dengan baik. Padahal Nabi Ibrahim sudah mencontohkan kepada kita bahwa ketika tamu datang, dia berikan yang terbaik kepada tamunya. Maka ketika tamu datang, berikanlah makanan yang paling enak yang ada di rumah kita. Insya Allah, maka tamu yang kita berikan makan tadi mendapatkanlah keberkahan hidup kita, rezeki kita, karena hari itu kita sudah melayani tamu kita dengan baik. Yang kedua, ketika tamu datang ke rumah kita, jangan membuat sesuatu yang membuat tamu itu cepat berangkat dari rumah kita. Apa salah satunya? Kalau bisa, di ruang tamu itu jangan ada jam dinding, agar kita tidak selalu menengok ke arah jam dinding itu. Ini tamu baru datang 10 menit, matonya langsung ke dinding tu. Bilolah orang kau pulang. Kalau kita jadi tamu di rumah orang nengok jam, kira-kira hati kita enak tak bertamu ke rumah orang tu? Tak kan enak. Kita merasa orang itu ada keperluan yang lain. Kita merasa orang ini mungkin tak suka kita datang ke rumahnya, karena sering dia nengok ke arah jam. Maka sebagai tuan rumah yang baik, jangan sampai membuat sesuatu yang tamu tak betah di rumah kita. Padahal tamu itu boleh jadi membuka pintu rezeki di hadapan Allah, membuka sesuatu keberkahan di hadapan Allah. Dan maka oleh karena itu, inilah sifat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pandai melayani tamu. Tamu dalam bentuk manusia saja seperti itu Islam mengajarkan. Apalagi tamu yang datang sebentar lagi itu adalah tamu yang datangnya dari Allah, yang akan membawa pintu ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah dari Abu Hurairah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Siapa yang melayani Ramadan dengan baik, siapa yang melaksanakan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah, maka jaminan kata Rasulullah, diampunkan dosanya pada tahun yang lalu. 1 bulan kita berpuasa, dosa tahun lalu diampuni, Pak. Coba bayangkan, siapa hari ini di antara kita yang tak punya dosa? Tunjuk tangan. Tak ada yang tak punya dosa, karena Nabi yang mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam punya salah. Wa khairul khata' at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pintu taubat itu Allah hadirkan tamu Ramadan di rumah kita, karena Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ambil, jemput ampunan Allah itu
salah satu ampunan itu Allah sediakan Ramadan. Selama lebih kurang 1 bulan kita laksanakan, insya-Allah ampunan Allah akan kita dapatkan. Lalu bagaimana cara melayani tamu yang disebut oleh Allah sebagai Ramadan agar kita mendapatkan ampunan di sisi Allah? Yang pertama, awali dengan membersihkan diri kita. Salinglah memaafkan. Wal afina anin nas. Maafkan kesalahan orang lain. Allah itu indah. Allah itu mencintai keindahan. Allah itu menyukai orang yang bersih menghadap Dia. Maka bersih itu bukan saja jasad, tapi juga batin kita. Salah satu bersih batin itu adalah saling memaafkan. Setahun yang lalu kita tak tahu, mungkin kita pernah bersalah dengan orang lain, mungkin orang lain pun pernah melakukan kesalahan kepada kita. Mulai detik ini lupakan kesalahan itu, bersihkan itu semua dengan saling memaafkan. Suami dan istri saling memaafkan. Sudah apa belum, Pak? Mudah-mudahan sudah. Tetangga dengan tetangga saling memaafkan. Mana yang dikategorikan tetangga? Jumhur sepakat 40 rumah di belakangmu itu adalah tetanggamu. 40 rumah di depanmu itu tetanggamu. 40 rumah samping kananmu itu tetanggamu. 40 rumah samping kirimu itulah tetanggamu. Berarti 40 saling memaafkan. Makanya syarat membuat sebuah RT di sebuah lingkungan harus ada 40 kakak. Mungkin ini juga dasarnya. Ustadz, rumah kami yang sebelah kiri itu ada parit besar. Tidak usah Bapak melangkah lagi. Cukup sampai parit itu ajalah batasnya, Pak. 40 ke kanan sajalah, saling memaafkan. Maka ketika kita sudah saling memaafkan, berarti kita sudah membersihkan hati kita. Kita sudah mensucikan hati kita agar masuknya Ramadan kita pun melayaninya dengan baik pula. Yang kedua, isilah Ramadan itu dengan selalu mengendalikan hawa nafsu. Karena salah satu hikmah daripada Ramadan itu kita dididik untuk menjadi manusia yang pandai mengendalikan hawa nafsu kita. Kadang-kadang sering, Pak, orang ketika jam 5 subuh sampai jam 4 sore mampu menahan nafsunya. Tapi dari jam 4 sore sampai menjelang berbuka ini mulai bergejolak nafsu. Lewat ke pasar Ramadan nampak salah lawak di Bali. Ndak cukup itu aja dah. Ado bakwan, ado nanti onde. Mulai dari cincau, cendol, es teler, es tebak, beli semua. Sampai sebelah kiri ada kolak ubi, kolak pisang. Kalau ada kolak jengkol dibeli itu. Na'udzubillah. Belum beduk berbuka berbunyi lagi 4 persegi meja ni udah milik bapak tu aja tu dah. Begitu beduk berbuka berbunyi, tak sempat baca doa, masuk air cendol, dek. Tambah cincau, dek. Apa kata cacing di dalam? Wih, tsunami. Dari jam 5 subuh sampai jam 4 sore aman cacing di dalam. Tapi begitu jam 4 menjelang berbuka, masuk berbuka, na'udzubillah, hazab cacing di dalam perut tu, air masuk, tambah salah lauk, tambah yang lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Solat maghrib tidak khusyuk jadinya, Pak. Asal rukuk sendawa, iktidal sendawa, sujud sendawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pokoknya setiap gerakannya bersendawa ya. Orang yang seperti ini berarti dia tidak melayani Ramadan dengan baik.
Makanya tak heran Nabi SAW pernah bersabda. Apa kata Nabi? Rubba sha'imin khazzuhu min siyami mihi ilal ju' wal atas. Ada orang yang berpuasa tapi puasanya tak mendapatkan pahala di sisi Allah, melainkan dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Ju' wal atas, dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Dia mampu menahan dirinya dari haus, dia mampu menahan dirinya dari lapar, tapi tak mampu menahan dirinya dari hawa nafsu. Itulah puasa balas dendam namanya. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita, Nabi berbuka puasa itu dengan 3 butir kurma. Kalau kita tidak sanggup Ustaz, kalau 3 butir kurma, yang ganjil 5. Tak sanggup 5 Pak Ustaz, 7. Tak sanggup 7 Pak Ustaz, 9. Tak juga sanggup 9, congok namanya itu. Dah 9 makan kurma tak juga kenyang. Setelah Nabi berbuka dengan kurma, Nabi kerjakan solat maghrib. Ini sunnah Rasul. Maka kalau ingin melayani Ramadan dengan baik, hawa nafsu kita jaga. Bukan saja saat di awal kita melaksanakan puasa Ramadan, dari selesai berbuka, dari selesai sahur, tapi juga sampai selesai berbuka. Ini cara melayani tamu Allah yang namanya Ramadan. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh, baik di siang hari apalagi di malam hari. Bahkan kata Rasulullah SAW, engkau perbanyaklah iqra'ul Quran, membaca Al-Quran dan iktikaf serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di akhir Ramadan, 10 malam terakhir, ada malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah katakan satu malam Lailatul Qadar itu sama dengan orang yang melaksanakan ibadah umurnya 84 tahun. Bapak dan saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mari kita layani Ramadan dengan baik, agar janji Rasulullah tadi dalam hadisnya, siapa yang melaksanakan Ramadan dengan penuh keimanan dan beramal soleh kepada Allah, maka Allah ampunkan dosanya di tahun yang lalu, dapat kita raih di Ramadan kita tahun ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini dan dapat kita beramal soleh dan menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.